Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat dalam belajar daringnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit ulasan dan membuka kasus tentang kisah pencurian sendal jepit yang harganya 30.000 terancam pidana 5 tahun penjara. Kronologi kasus ini yaitu bermula pada tahun 2010, yaitu yang bernama inisial AL, yaitu ketika sedang berjalan di trotoar, dia itu melihat di depan kosan ada suatu sendal yang umpamanya sendalnya sendal Eiger ya gitu, yang seperti halnya harga 30 ribuan. Nah, ada faktor kepanasan atau faktor yang lain untuk menekan dia untuk mengambil hal tersebut, lalu tidak berpikir lama itu AL atau bisa disebut dengan AL itu mengambil barang curian tersebut. Nah, kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu tercangkup dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan bermaksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak yaitu 900.000. Nah, dalam kasus ini faktor dalam konsep dasar pertanggungjawabannya yaitu yang pertama adalah pencurian, yaitu udah jelas dalam pasal di atas tentang pasal 362 KUHP. Dan juga kasus ini bisa termasuk kealpaan dan kesengajaan. Yang pertama, apabila kealpaan yaitu dengan faktor situasi dan kondisi, dikarenakan jalanan atau situasi yang sedang menekan dia tersebut sedang kepanasan dan lain sebagainya. Adapun yang kesengajaan itu sudah pasti, meskipun beliau seorang AL itu tahu bahwasanya mencuri itu termasuk pidana, tetapi dengan faktor tersebut beliau mengambil karenakan situasi dan kondisi tersebut. Lanjut mengenai Delnaming, yaitu pengertian yaitu sesuatu kasus yang dimana kasus tersebut ada bantuannya dari faktor luar, umpamanya orang-orang lain. Nah, dalam kasus ini kosong dari Delnaming tersebut, dikarenakan AL adalah seorang pencuri atau aktor utama dalam kasus ini, hanya ada satu. Dan proses concursus itu tidak berlaku, dikarenakan dalam kasus ini beliau mengerjakan pencurian tersebut dengan tidak ada niat tertentu dalam melancarkan kasus tersebut. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.